Sebelum saya kembali ke Menpora Zainuddin Amali dan juga Ketua Komisi 10 DPR yang menangani salah satunya adalah bidang olahraga, Pak Saiful Huda. Saya ingin bacakan sejumlah informasi ini, saudara. Ini ada informasi Lembaga Anti-Doping Dunia World Anti-Doping Organization WADA mengancam Lembaga Anti-Doping Indonesia LADI karena ketidakpatuhan tes doping. Mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat mengkritik pemerintah atas sanksi ini. Nah, kalau mereka sampai lupa untuk report untuk ini, mereka ini kerjanya apa? Tidur apa gitu pemerintah olahraga ini. Jangan sampai ini merugikan atlet, merugikan penyelenggara juga gitu loh. Selama ini udah di ujung, baru mereka akan balas surat apa ini. Ya, saya ke Pak Menpora. Pak Menpora, sebelum saya tanyakan tadi apa yang disampaikan oleh Ladi, saya ingin komentar dulu dari Taufik Hidayat, ini pengurus PBSI juga, yang juga mantan atlet bulu tangkis, terkait dengan apa yang kita saksikan ini. Kemana saja selama ini? Pertanyaannya itu, Pak Menpora. Ya, kita kerja biasa aja. Semua kegiatan olahraga, emang kalau nggak dikerjain, itu PON bisa jalan apa? Olimpiade bisa kita kirim orang, Paralimpiade bisa kita kirim orang, kalau kita tidur gitu. Jadi jangan mengeneralisir yang sebenarnya masalahnya nggak tahu persis, kemudian berkomentar seperti itu, saya kira juga tidak pas. Dan apalagi bagi seorang mantan atlet, kan tahu kerjanya seperti apa. Dan tidak tahu duduk persoalannya, kemudian komentar seperti itu, saya kira juga nggak pas lah. Oke. Jadi Bapak mengatakan bahwa memang ini adalah lembaga independen, Ladi, dan Kemenpora Bapak tadi mengakui bahwa baru menerima surat pada tanggal 7 Oktober, beberapa hari sebelum pelaksanaan final ya, yang kita akhirnya menang di Piala Thomas. Iya. Jadi, ya silakan Pak. Oke, ternyata surat yang tanggal 7 itu adalah menguatkan yang sebelumnya. Nah, informasi dari Ladi bahwa yang bulan September itu mereka sudah mencoba untuk menyampaikan klarifikasi tentang kenapa tidak compliant itu kan ininya bahwa Ladi tidak compliant kan itu ya. Ladi tidak punya kewajiban untuk men-CC-kan itu ke Kemenpora misalnya, Pak? Enggak ada. Mereka hubungannya langsung dengan WADA, dengan WADA saja. Hubungannya dan mereka tentu bisa melakukan komunikasi baik dengan wadah internasional maupun dengan wadah Asia Pasifik. Jadi itu yang dilakukan oleh Ladi. Nah, kita dalam posisi membantu. Kita itu dalam posisi membantu supaya benar-benar WADA itu melihat ada dukungan government kepada lembaga anti doping Indonesia ini. Ya, Pak Menteri, tadi Pak Menteri katakan bahwa hari ini dilakukan investigasi dan memanggil semua pihak-pihak yang terkait hal ini. Ladi juga dipanggil dong, Pak? Ya, belum investigasi. Kita ajak rapat lah. Ajak rapat, ada NOC, kemudian ada Ladi. Makanya setelah saya mendengarkan semua informasi itu, saya langsung bentuk tim. Timnya ada 7 orang, ketuanya langsung Ketua Umum NOC, Pak Raja Sabta Oktohari. Bahkan beliau besok langsung berangkat ke Eropa, ke IOC. Memang ada kegiatan lain di IOC, tetapi kemudian sambil menyampaikan tentang masalah yang dihadapi oleh Ladi ini, karena kan IOC juga pasti dapat pemberitahuan dari WADA. Nah, kemudian juga anggota-anggotanya 2 dari NOC, 2 dari Ladi sendiri, karena Ladi perlu masuk di dalam tim itu untuk menyampaikan berbagai hal yang selama ini mereka alami. Kemudian juga dari cabur, saya harus libatkan cabur, terutama cabur yang sering, ini dari PBSI dan PAPSI ya, dan satu dari Kemenpora. Satu dari Kemenpora hanya memfasilitasi saja, supaya bisa objektif rekomendasinya. Apa yang akan direkomendasikan oleh tim ini, itu yang saya akan jalankan. Dan Pak Okto langsung bergerak sebagai ketua tim. Kita tahu bahwa besok ada Denmark Open ya Pak, tanggal 2 hari lagi ya, lusa.
Oh mohon maaf, besok ya, 19 Oktober. Hari ini tanggal 18 Oktober, 19 Oktober Denmark Open, ya, bulu tangkis juga. Ini kalau seandainya kita tentu berharap menang, maka merah putih juga tidak akan dikibarkan lagi di sana, Pak. Iya, selama sanksi wadah kepada Ladi itu belum bisa diselesaikan, maka itu masih berlangsung seperti itu. Jadi per kapan itu bisa diselesaikan, Pak? Jadi kapan kemudian bangsa Indonesia ketika nanti melihat atletnya menang bisa melihat pengibaran bendera merah putih di manapun di dunia ini? Atau selama itu nggak bisa, kita nggak tahu sampai kapan selesainya? Saya berusaha untuk secepat-cepatnya tentu, karena kita akan menjadi tuan rumah di sini ya, di kejuaraan-kejuaraan dunia di dalam negeri. Jadi saya berharap supaya kita bisa menyelesaikan secepat-cepatnya. Cuma kalau ditanya waktu kan tim yang bekerja. Oke. Kalau berdasarkan informasi kapan, Pak? Tentu ini kan informasi sangat penting untuk bangsa Indonesia. Perkiraan waktunya. Saya tidak bisa memberikan waktu yang tepat, tetapi dari pengalaman-pengalaman yang ada yang bisa selesai 3 bulan, ada yang lama juga. Ya memang kan harus begitu, nggak bisa kita. Saya tadinya juga pikirannya sama, begitu saya minta untuk segera merespon surat wadah itu yang tanggal 7, kita respon tanggal 8. Mereka cuma sampaikan bahwa terima kasih atas respon cepatnya itu. Ya, jadi paling cepat 3 bulan, Pak, kurang lebih ya? Iya, paling cepat ya 3 bulan lah, karena kan ini juga kalau memang harus diperlukan harus ke Montreal, Kanada. Saya sudah minta tim itu juga ke sana, kemudian ke Jepang, karena kita di dalam disampaikan kalau tahu juga sudah, maka kita harus disupervisi oleh JADA. JADA ini lembaga anti doping Jepang. Ya, karena kita baru dapat sanksi, begitu sudah mulai bisa bergerak, bisa aktif, tetap harus disupervisi dulu oleh JADA. Ya, saya ke Bung Saiful. Bung Saiful, ini 3 bulan ke depan ini paling cepat ya, mudah-mudahan tidak tambah lagi. Tapi 3 bulan ke depan kalaupun ada event internasional, besok misalnya Denmark Open dan seterusnya, ketika ada kemenangan maka tidak bisa berharap merah putih berkibar di sana. Ya, lebih jauh dari itu, salah satu efek dari kita kena sanksi ini adalah nggak bisa bertanding, nggak bisa mengibarkan bendera merah putih. Kalau di dalam negeri kita nggak bisa melaksanakan event internasional, itu salah satunya. Ada, Pak, selama 3 bulan ke depan rencana ada event internasional? Ada Formula E. Kan 2022 Formula E, tahun depan masih. Dan Piala Dunia U21 dan U21 ya. Betul. Jadi sekali lagi saya ingin memastikan lagi, Mas. Jadi menurut saya Ladi telah pada posisi tidak serius merespon ini, karena barusan saya cek lagi bahwa tanggal 15 itu betul formal notice sudah diterima oleh Ladi sebenarnya. Oke, kalau gitu tindakan serius DPR apa, Pak, untuk ini, Pak? Saya kira nanti secepatnya setelah masa reses ini, mungkin tanggal awal November kita akan mengundang Pak Menteri dan Ladi untuk membahas terkait dengan ini. Oke. Karena itu kami mendorong sepenuhnya Pak Menteri melalui amanat Undang-Undang SKN, Sistem Olahraga Nasional, pasal 85 ayat 3 menyebutkan bahwa terkait dengan anti doping ini, pemerintah berkewajiban dan punya hak untuk mengaturnya, walaupun Ladi sebagai badan independen yang langsung berhubungan dengan WADA. Tapi sebagai pemerintah, Kemenpora punya hak untuk melakukan koordinasi, dan bahkan menurut saya inisiatif hari ini membentuk tim adalah bagian dari yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi 3 bulan paling cepat. Pada posisi kesimpulan, Ladi telah meremehkan dan telah tidak merespon secara baik dari formal notice yang dikeluarkan. 3 bulan ke depan paling cepat ini, bisa jadi lebih panjang. Ini kita nggak akan bisa. Satu, kalau kita bertanding di luar negeri, kita menang, maka merah putih tidak akan berkibar di sana. Kemudian kita di dalam negeri juga tidak bisa mengadakan event internasional. U21 tadi disebutkan, kalau panjang lagi nanti Formula E misalnya di Jakarta juga bisa batal, dan lain sebagainya. Saya ingin tanya, Pak, apa sih yang tidak dikirim oleh Ladi kepada WADA
lembaga anti doping Indonesia kepada lembaga anti doping dunia, apa sih yang tidak dikirim sehingga proses ini berlama-lama, berpanjang-panjang dari September sampai Oktober sampai kemudian kemarin final tidak bisa diselesaikan, Pak Menteri? Ya, informasi yang saya dapatkan diantaranya adalah TDP. Apa itu, Pak? Test Doping Plan. Jadi setiap tahun itu kan ada TDP. Setiap tahun mengirimkan kepada WADA bahwa misalnya Indonesia akan sanggup melakukan tes doping tahun 2020 itu berapa, 2021 berapa. Berapa target itu, Pak? Berapa atlet gitu ya? Angka persisnya saya nggak ingat ya. Mungkin puluhan atau mungkin ratusan atau bahkan mungkin di bawah 10? Ya ratusan lah harus. Oh, ratusan atlet, oke. Ya. Nah, informasi dari LADI kan mereka sudah menyampaikan klarifikasi bahwa 2020 untuk 2020 ya. Ya, ya. 2020 itu sampelnya nggak bisa dilanjutkan diambil karena semua kegiatan olahraga dalam negeri terhenti. Karena COVID ya, karena memang kita hentikan. Iya, tapi kan mereka tetap latihan, Pak. Artinya lewat pengurus cabang, lewat induk-induk organisasi olahraga, itu kan bisa dikoordinir. Kalau untuk ratusan, rasanya kok nggak sulit ya, Pak? Nggak bisa, itu nggak bisa dari hasil latihan. Latihan nggak bisa, yang diambil sampel itu kalau ada kejuaraan misalnya kejurnas atau, nah 2021 ini akan diambilkan dari PON. Oh, harus ada kejuaraan dulu baru bisa dites? Harus nggak bisa kalau itu bisa tarkam pun bisa kita ambil sampelnya. Bukan, maksudnya kan atletnya kan sudah terdaftar, misalnya dia atlet daerah, atlet nasional, tentu kan sudah terdaftar harusnya. Iya, yang dites doping itu yang setelah selesai bertanding. Harus ada kejuaraan nasional dulu. Betul, kayak semalam kan tim Thomas itu begitu selesai mereka langsung dites doping. Oke, kalau gitu kan Indonesia bukan yang kena dampak pandemi ini, maksudnya Bapak mau mengatakan kan pandemi yang kemudian memberhentikan kejuaraan-kejuaraan nasional. Kalau gitu bukan hanya Indonesia dong Pak yang harusnya kena sanksi saja. Negara lain juga banyak yang akan kena sanksi karena tidak ada kejuaraan nasional selama pandemi. Nah itu yang saya katakan, klarifikasi kesananya itu seperti apa. Termasuk juga Olimpiade misalnya Pak, itu kan bisa dilakukan sesungguhnya. Pasca Olimpiade atau ya kan itu kejuaraan internasional bahkan. Iya, Olimpiade nggak bisa lah diambil sampel di sana karena sudah ada yang ditunjuk oleh panitia Jepang yang melakukan tes doping di sana. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengambil sampel. Jadi sampel bagi atlet-atlet yang tampil di Olimpiade itu dilakukan oleh panitia yang di sana, panitia Olimpiade dan Paralimpiade yang ada di Jepang. Sementara PON baru selesai. Ya, dan ini PON sudah diberikan informasi dari Wadah Asia Pasifik yang ada di Jepang. Mereka menunggu hasil sampel yang di PON itu. Oke, jadi ini berkejaran antara kejuaraan dan pandemi, begitu Pak ya? Sehingga tidak bisa kemudian diambil serta-merta tes dopingnya. Iya, itu informasi yang saya dapatkan ya dari LADI bahwa semua kegiatan olahraga terhenti, tetapi tidak mungkin kita ngambil sampel karena tidak ada kejuaraan ya, kejuaraan resmi nasional. Nah itu yang saya bilang bagaimana itu kan harus dijelaskan kepada WADA. Nah itu yang dianggap oleh WADA belum memenuhi penjelasan itu. Oke, terakhir komentar Pak Saiful silakan. Ya, sekali lagi kita dalam bayang-bayang ancaman kalau yang tadi Pak soal harus ada kejuaraan baru bisa tes doping, baru bisa dikirimkan. Sementara kan kita pandemi, nggak ada kejuaraan yang banyak nih Pak. Kecuali kemarin Olimpiade, tapi Olimpiade juga nggak bisa tadi Pak Menpora katakan. PON baru saja selesai, nggak mungkin juga. Gimana menurut Bapak? Akhirnya mau nggak mau hanya event PON yang bisa dipakai untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan. Dan mungkin itu Pak, karena kan sama itu, waktunya hanya berselang 1 hari. Betul, nah karena itu saya kira, karena itu mekanisme yang sudah ditetapkan oleh WADA, saya kira sekali lagi poin pentingnya adalah tim yang sudah dibentuk ini harus bekerja maksimal, kesalahan yang sudah diperbuat oleh LADI yang sudah meremehkan dan menganggap tidak serius menyangkut soal concern isu anti doping ini harus sudah disudahi, dan problemnya adalah
ada ancaman kita tidak bisa menyelenggarakan event internasional, yaitu Piala Dunia U21, terus kemudian Formula E dan MotoGP di Mandalika. Ini yang saya kira harus menjadi concern kita, dan kita semua berharap jangan sampai event internasional itu yang akan menjadi hiburan terbaik dalam masa pandemi. MotoGP rencananya kapan, Pak? Itu bulan November depan, Mas. Wah, kalau 3 bulan pasti nggak bisa dong, Pak. Nah, karena itu saya kira perlu lobby yang kuat dan secepatnya harus keluar dari persoalan ini. Iya. Betul Pak Menpora, MotoGP November 2021 ini bulan depan, jadi pasti nggak bisa kalau selesai paling cepat 3 bulan soal ini. Jadi ada kategori-kategori yang itu dilarang dan ada yang tidak. Jadi itu kita harus mendapatkan listnya yang jelas. Apakah MotoGP termasuk di dalam yang dilarang, begitu ya? Masih belum jelas juga ini, Pak ya? Ya, jadi ada yang misalnya kalau tidak salah saya ya, ini mohon maaf kalau keliru ya. Saya dapat informasi sementara misalnya Indonesia Open misalnya begitu, itu tidak masalah itu. Tapi tetap saya masih cari informasi mana yang kategori pertandingan internasional yang dilarang mengibarkan bendera, mana yang tidak. Gitu. Ternyata efeknya kemana-mana luar biasa, bukan hanya soal pengibaran bendera merah putih yang tidak jadi dikibarkan, ada kehilangan bangsa Indonesia terkait dengan kemenangan Indonesia Piala Thomas kemarin, tapi juga ke depan ini masih teka-teki banyak sekali, termasuk juga soal penyelenggaraan berbagai event internasional. MotoGP tadi disebutkan apakah iya atau tidak, U21, Formula E, termasuk juga Indonesia Open, apakah iya atau tidak, nanti akan dicek lagi. Mohon kami nanti diberikan update informasinya Pak Menpora. Tentu ini sangat ditunggu oleh bangsa Indonesia, bagaimana kemudian perkembangan terkait hal ini. Tidak hanya soal bendera merah putih, tapi juga soal bagaimana kiprah Indonesia menyelenggarakan kejuaraan internasional. Terima kasih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zainuddin Amali. Kami terus menunggu informasi dari pihak Kemenpora dan juga perkembangan dari penyelidikan kasus ini. Dan Bung Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak, sehat selalu.